Halo, kembali lagi bersama saya Rizky Santoso. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang eh, cara menghasilkan teks menggunakan RRN berbasis karakter. Eh, Tutorial ini juga dibahas dalam sebuah halaman dari TensorFlow yang berjudul Text Generation with NRRN. Nah, tutorial ini menunjukkan cara menghasilkan teks menggunakan RRN berbasis karakter. Ini menggunakan dataset tulisan Shakespeare dari karya Andrew Karpathy, yaitu The Unreasonable Effectiveness of Recurrent Neural Network. Nah, simpelnya simpelnya dari konsep ini yaitu model diberikan potongan karakter misalnya Shakespeare, lalu dilatih untuk menebak karakter berikutnya. Kalau proses ini diulang secara terus-menerus, model bisa menghasilkan teks yang panjang. Nah, intinya itu model ini tidak belajar kata per kata, tapi huruf per huruf, dan dia menebak habis ini huruf apa lagi yang mungkin akan muncul. Nah, alur kerja dari demo ini yang pertama itu menyiapkan data. Teks Shakespeare, uh, Shakespeare, Shakespeare diambil sebagai satu file panjang lalu dipecah jadi karakter-karakter unik. Setiap karakternya diubah menjadi angka atau ID supaya bisa diproses oleh komputer menggunakan layer atau yang disebut dengan string loop. Lalu proses yang kedua yaitu membuat pasangan input target. Ini bagian kunci dari proses ini, yaitu teks dipecah menjadi potongan-potongan karakter hingga 100 karakter. Untuk setiap potongannya, targetnya adalah teks yang sama, tapi digeser satu huruf ke kanan. Contoh gampangnya, kalau inputnya hell, maka targetnya elo. Jadi, model belajar, kalau saya lihat huruf ini, huruf apa yang seharusnya muncul setelahnya, seperti itu. Lalu proses yang ketiga itu membangun model. Model ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu embedding, lalu GRU atau salah satu dari jenis RRN, lalu yang ketiga itu dense. Embedding itu mengubah tiap ID karakter jadi vektor angka yang bisa dipahami oleh model. Lalu GRU itu bagian dari mengingat konteks atau urutan karakter sebelumnya. Lalu dense adalah lapisan output yang menebak kemungkinan tiap karakter berikutnya. Lalu proses keempat itu dia melatih model. Model dilatih dengan klasifikasi biasa, menebak karakter yang benar dari sekian banyak kemungkinan menggunakan loss function. Lalu proses selanjutnya itu yang kelima, menghasilkan teks atau generate. Model akan dijalankan dalam sebuah loop sambil terus-menerus mengacak internal state-nya. Jadi alurnya masukkan teks awal, lalu menebak karakter berikutnya, lalu karakter itu dimasukkan lagi ke model, lalu tebak lagi, begitu seterusnya sampai dapat teks yang sangat panjang. Saat menebak model, tidak selalu memilih huruf dengan probabilitas tertinggi atau argmax, tapi melakukan sampling dari distribusi probabilitas, karena kalau pakai argmax, model gampang terjebak mengulangi pola yang sama secara terus-menerus. Hasil dari contohnya itu, setelah dilatih 30 epoch dan diberi huruf awal key, model bisa menghasilkan teks yang terlihat seperti naskah drama. Ada nama tokoh dengan huruf kapital semua, struktur dialog yang mirip Shakespeare, walau secara makna kalimatnya sering tidak nyambung. Ini menunjukkan model belajar pola atau struktur teks, bukan makna sebenarnya. Nah, poin menarik dari
pelajaran ini adalah model ini murni belajar dari pola huruf, bukan dari rumus kata. Jadi dia tidak mengerti maknanya, tapi dia melatih berdasarkan pola huruf. Lalu yang kedua itu, meski dilatih dengan potongan pendek hingga 100 karakter, dia bisa menghasilkan teks yang jauh lebih panjang dan tetap terlihat terstruktur. Lalu yang ketiga, ada parameter temperatur yang bisa diatur. Hasilnya makin acak dan kreatif dan makin rendah. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.